Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya akan merangkumkan beberapa message atau sharing firman Tuhan yang saya bagikan sejak beberapa minggu yang lalu. Setiap firman Allah yang diilhamkan atau dihembuskan oleh nafas Allah, nah dalam hal ini Allah adalah subjek dan kita juga dipersatukan dengan Allah juga sebagai subjek. Jadi yang bisa menghembuskan firman Allah itu selain Allah sendiri juga Allah yang diam di dalam kita. Amin ya. Jadi setiap kita yang mengikatkan diri dengan Allah itu menjadi satu. Sehingga pada saat kita berbicara, kita juga menghembuskan nafas Allah. Dan itu bermanfaat untuk melatih kita, memperbaiki keadaan kita, dan memperbaiki doktrin pengertian kita, supaya kita menjadi satu dengan Tuhan. Kata kudus itu juga berarti satu. Kekudusan ini mahal. Ya, kekudusan ini kita dipersatukan, spirit kita dipersatukan dengan Allah. Lalu Allah berani menulis di dalam Ibrani 10 ayat 10, oleh kehendaknya kita dikuduskan satu kali untuk selamanya. Jadi kalau ada momen di mana kita tidak kudus dalam hidup kita satu kali, di momen itu Allah juga tidak kudus. Ngeri perkataan ini ya. Allah lebih beriman kepada kita daripada kita beriman kepada kekudusannya. Karena kesatuan yang Allah berikan kepada kita itu sesuatu yang permanen, nggak bisa hilang. Terus jangan dibilang kita sekali selamat tetap selamat juga nggak usah dibahas. Karena kita perlu diselamatkan jiwa kita, pikiran kita, tubuh kita setiap hari harus diselamatkan. Nah itu yang saya bagikan beberapa minggu yang lalu, bahwa setiap tulisan Allah itu pada akhirnya selalu mengarah kepada kekudusan roh, jiwa, dan tubuh. Jadi bukan hanya roh saja yang dipersatukan, tetapi pikiran kita juga sama dengan Tuhan, dan tubuh kita juga mengalami kesehatan yang ilahi. Dan semua itu dimulai dari spirit. Itu sebabnya pada waktu Tuhan Allah, dikatakan Tuhan begitu berkenan menaruh semua beban dunia, dosa dunia ke tubuh Kristus, itu dia lakukan dengan perkenanan, dengan sukacita, karena dia tahu anaknya pasti berhasil, atau firman-Nya pasti berhasil menanggung semua beban itu, dan setelah itu dia akan melihat hari-hari anaknya menjadi panjang dan kudus. Kita diminta untuk menjadi saksi di dunia ini. Syarat saksi adalah dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia menyaksikan sendiri. Apa yang kita saksikan? Dosa kita diampuni, dosa kita sudah dipindahkan ke tubuh Kristus, penyakit kita sudah dipindahkan ke tubuh Kristus, kemiskinan kita sudah dipindahkan ke tubuh Kristus, bahkan cemooh yang harusnya datang ke kita yang kita alami sekarang, itu sebenarnya sudah pindah ke tubuh Kristus. Aniaya itu sudah pindah. Gitu ya. Nah, untuk itu, yang satu ini, untuk menjadi saksi, itu tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, kecuali dia menerima Kristus sebagai juru selamat, dan ada Roh Kudus di dalamnya. Ya, seperti kita ada Roh Kudus di dalam kita, maka kita qualified menjadi saksi kalau mau itu juga. Karena untuk menjadi saksi itu harus melihat dengan mata sendiri. Sekarang kita bisa bilang, bagaimana saya bisa melihat Kristus mati? Dia lahir, dia mati, dia apapun, kita belum lahir 2000 tahun yang lalu. Bagaimana caranya kita bisa menjadi saksi yang qualified? Maka Allah menaruh rohnya yang kudus di dalam kita sebagai jaminan supaya dia yang tahu kedalaman roh Allah, juga tahu kedalaman roh kita, dia membukakan mata iman kita. Jadi kita bisa menjadi saksi untuk pekerjaan Tuhan Yesus hanya dengan mata iman. Nah itulah yang Tuhan katakan, kamu jadilah saksiku. Kalau saya tambahkan, misalnya saya bikin Alkitab, komentari C.P. Jones gitu, Bible. Maka saya akan tambahkan, kamu jadilah saksiku dengan mata imanmu. Karena kalau tidak, saudara, Tuhan tetap baik kepada kita, maka kita cenderung menyaksikan pekerjaan Dia, outputnya, misalnya kesembuhan kita, kelimpahan kita, kesuksesan kita, itu juga saksi. Tapi bukan yang itu yang Tuhan maksud. Kelimpahan kita, kesembuhan kita, kesuksesan kita, itu adalah pemberian dari kesaksian yang pertama. Mampukah kita melihat bahwa Allah menyediakan kesuksesan untuk kita? Kalau kita sudah bisa mampu, tiap hari kita harus latih, gitu ya. Maka kita bisa diberikan kesaksian yang sifatnya bisa dilihat oleh kasat mata. Jadi ini tidak main-main, saudara. Ini privilege atau hak yang hanya orang di dalam Kristus yang dapatkan. Itu pun kalau mau, saudara ya. Bagaimana caranya, Pak? Semua itu yang bisa kita lihat dengan mata iman. Bahwa kekayaanku tinggal masalah waktu, kelimpahanku hanya masalah waktu, kesembuhanku hanya masalah waktu.
Itu kita bisa lihat, itu semua disediakan oleh Tuhan untuk kemuliaan kita. Itu sebabnya 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran, itu yang disediakan. Ingat, mata, hati, pikiran itu saksi, saudara. Jadi kita harus penuhi mata kita dengan firman Allah, pikiran kita dengan firman Allah, dan hati kita dengan firman Allah. Maka kita menjadi saksi. Kalau kita sudah bisa menjadi saksi seperti itu, maka kesaksian yang indah-indah itu hanya masalah waktu. Sekalipun pencobaan ada, tekanan hidup tetap ada, tapi semua itu tidak akan bisa mengalahkan apa yang sudah kita kesaksian. Namanya juga saksi. Kalau saksi kan sudah yakin gitu ya. Kalau ada sakit penyakit atau pencobaan datang ke dalam kehidupan, kita cenderung mengatakan, ini sementara. Fakta saya nggak begitu kok. Fakta saya adalah saya sehat, saya sembuh. Jadi menjadi saksi ini penting, saudara. Saudara-saudara yang bergerak di bidang hukum, pengacara pasti paham betul mengenai saksi ya. Kalau saksi di dunia perlu disumpah-sumpah. Kalau kita Allah yang bersumpah, aku bersumpah, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Karena setelah itu dia masuk ke dalam kita dan dia katakan, kau akan jadilah saksiku. Lalu dia katakan lagi bahwa anak-anakku akan mengalahkan iblis dengan darah domba dan perkataan kesaksian. Nah, kebanyakan orang menerjemahkan perkataan kesaksian adalah kesembuhan mereka, kelimpahan, pertolongan Tuhan. Itu juga kesaksian, tapi bukan itu yang dimaksud. Kesaksian itu di flash sifatnya di dunia, semua orang punya. Kesaksian sembuh dari penyakit. Sekarang saudara ada makanan-makanan super, ya. Ada herbal-herbal super. Bisa sembuh dari segala macam penyakit kronis, penyakit jantung, kista, paru-paru, semua bisa sembuh orang tanpa Kristus. Dan mereka bisa bersaksi. Kita harusnya di atas itu. Kita bisa sukses, kita bisa sembuh, karena kita menjadi saksi mata. Kematian Kristus adalah milikku, aku mati di situ. Itu kan supernatural, kan? Itu sifatnya adalah pewahyuan. Nah, saya mau mengajak kita semua menjadi saksi. Pertama, kita harus mau diajar. Kedua, menjadi saksi. Terus ketiga yang saya mau bagikan sekarang ini adalah yang lebih dasar lagi. Rangkaian dari pembicaraan saya beberapa tahun yang lalu. Yang lebih dalam lagi. Yaitu tentang kasih. Kasih ini adalah natural Allah sendiri. Kita berjalan di dalam kasih, kita tidak akan tersentuh oleh iblis. Dan segala perbuatannya. Kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Dalam New King James dikatakan, he has nothing in me. Dalam King James kalau tidak salah dikatakan, he has no part in me. Iblis tidak punya bagian. Saudara ingin hidup kita di mana iblis tidak punya bagian? Amin ya, kita ingin seperti itu. Kita ikuti apa yang Yesus lakukan ya. Tetapi supaya dunia tahu, ayat 31, bahwa aku mengasihi Bapa dan aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Nah, kasih ini adalah satu atmosfer yang Yesus berjalan di dalamnya setiap hari. Sehingga tidak sedikit pun iblis bisa ambil bagian di dalam dia. Lalu Tuhan Yesus katakan kepada kita, barang siapa yang ingin mengikut aku, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Artinya, Tuhan memberikan perintah ini, Tuhan tahu kita akan mampu. Sama dengan ketika Tuhan Yesus katakan, seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Perhatikan ya. Bapa mengutus Yesus. Bapa itu dengan sukacita, dengan he pleased to bruise him. Dia bersukacita membiarkan Yesus dianiaya karena dia tahu Yesus akan berhasil. Jadi waktu Tuhan lihat kita dalam pencobaan, Tuhan juga tahu kita akan berhasil. Jadi sama porsinya begitu. Nah, Tuhan ingin kita mengalami keberhasilan yang Yesus alami, tapi juga kita jangan lepas dari yang satu yang disebut atmosfer kasih ini. Kita tahu bahwa Alkitab mendefinisikan kasih itu bermacam-macam. Kadang-kadang kita jadi confused, jadi bingung. Sebenarnya kasih itu apa? Di Korintus dikatakan kasih itu lemah lembut, tidak sombong, dia tidak melakukan tidak sopan, dia panjang sabar dan sebagainya. Itu adalah output dari kasih. Ya, output dari kasih. Jadi kalau kita tiba-tiba tidak sabaran, kita rasanya marah tidak melakukan perbuatan kebenaran di hadapan Allah. Kita menjadi suka lihat orang terjerumus gitu ya.
Kita keluar kata-kata rasain, gitu, puas. Gitu. Nah itu indikator kita masih perlu lebih dalam di dalam firman. Cuma indikator, bukan untuk menghakimi kita. Ya, jadi di 1 Korintus 13 itu adalah indikator. Kenapa? Karena 1 Korintus itu ditulis untuk orang-orang yang masih duniawi. Ya, 1 Korintus 3 bilang kan, aku menulis ini tidak bisa berbicara seperti kepada orang yang dewasa, tetapi kepada orang yang masih flesh, masih duniawi, masih anak-anak. Jadi yang dikasih tahu indikator outputnya. Kemudian ada lagi definisi kasih. Inilah kasih, yaitu Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita semua. Itulah kasih. Nah, itulah Allah. Itulah sifat Allah. Lalu ada lagi satu lagi, inilah kasih kepada Allah. Yaitu barang siapa yang menyimpan firman Allah di dalam hatinya, maka Allah akan mengasihi dia, dan Allah akan tinggal di dalam dia, dan Allah akan memanifestasikan dirinya. Yang Tuhan tulis di sini adalah yang dua terakhir. Dia katakan di sini apa? Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Timbal balik. Yesus mengasihi Bapa, Bapa mempercayakan firman-Nya. Ini definisi kasih. Nah, ini adalah cara kita untuk hidup di dalam atmosfer kasih. Kalau di dalam atmosfer kasih ini kita mempertahankan atmosfer kasih di mana ada komunikasi, kita simpan firman. Jadi kita aktif ya sebagai anak-anak Tuhan. Saya tidak katakan sebagai jemaat. Kalau sebagai jemaat saya tambahkan jemaat sulung. Karena jemaat itu adalah posisi tertinggi di dalam tubuh Kristus. Oh, saya tidak bosan-bosan mengucapkan ini. Gembala, rasul, nabi, pengajar, penginjil, semua itu adalah pekerjaan Tuhan. Ya. Oke, saya refresh lagi. Di dalam kitab Yohanes ada 8-9 kali Tuhan katakan, apa yang kukatakan adalah perkataan Bapa yang diberikan kepadaku. Apa yang kukerjakan adalah Bapa yang mengerjakan di dalamku. Anak tidak bisa, bukan tidak mau, tidak bisa berbuat apa-apa kalau Bapa tidak menunjukkannya. Ada 9 perkataan confirm bahwa Tuhan melumpuhkan dirinya. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang perlu dipertahankan. Dia kosongkan dirinya untuk dia hanya mendengar apa kata Bapa, dia melihat apa perkataan Bapa, lalu dia melakukan persis seperti yang dia lihat. Gitu ya. Nah kemudian kita tahu apa yang Yesus lakukan sih? Ibrani katakan dia adalah rasul kita. Pernah baca itu ya? Dia adalah rasul. Kemudian dia adalah nabi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes katakan dia nabi. Dia adalah gembala. Yohanes pasal 10, akulah gembala. Tuhan Yesus katakan. Dia adalah pengajar. Kitab Injil mencatat setiap hari dia mengajar di bait Allah. Dia adalah penginjil. Dia pemberita kabar baik. Tapi dari semua pekerjaan yang dia lakukan, dia katakan, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Kecuali Bapa menunjukkan. Artinya, 5 pekerjaan ini pekerjaan siapa? Pekerjaan Bapa, Roh Kudus. Kita tidak bisa sangkali itu. Waktu Yesus naik, pekerjaan ini dilanjutkan oleh jemaatnya atau tubuhnya. Makanya saya selalu ulang-ulang, tidak bosan-bosan saya katakan bahwa pekerjaan yang 5 ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Ketika pekerjaan Roh Kudus kita jadikan status kita, maka kita menjadi manusia daging, manusia flesh, manusia duniawi. Itu yang terjadi di Korintus. Menganggap dirinya gembala, rasul. Padahal itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan pekerjaan manusia. Rasul aja ada 2. Jabatan rasul cuma 12. Karunia rasul ada jutaan sekarang. Ketika orang menganggap dirinya rasul pakai kartu nama, itu sudah confirm. Flesh, manusia duniawi. Karena rasul itu tidak pernah menjadi pekerjaan manusia, pekerjaan Roh Kudus. Gembala tidak pernah menjadi pekerjaan manusia, itu pekerjaan Roh Kudus. Cuma karena secara legal, di hadapan pemerintah harus ada pemimpin, nggak boleh gonta-ganti, maka gembala ditahbiskan. Itu ya, gembala ditahbiskan. Setelah itu, semua pekerjaan, job description gembala, itu harus dia awasi. Makanya, nasihat pastoral dari Paulus kepada pengerja semua, termasuk penatua gembala adalah take heed your people, perhatikan jemaatmu, take heed yourself, perhatikan dirimu. Kemudian itu di Kisah Rasul. Kemudian di Timotius, take heed yourself, perhatikan dirimu, take heed your doctrine, perhatikan pengajaran. Jadi jalurnya seperti itu. Untuk apa itu? Untuk membentuk atmosfer kasih itu. Atmosfer kasih, saya singkat seperti ini. Adalah atmosfer di mana penuh dengan firman Tuhan. Bukan dengan doktrin yang macam-macam. Firman Tuhan yang murni.
Apa kata firman Tuhan? Ya itulah yang kita pegang. Nanti lahir doktrin pengajaran-pengajaran, setiap keadaan akan firman Tuhan akan mengajarkan kita dalam setiap keadaan. Nah, ada atmosfer lain yang di luar kasih, yaitu atmosfer yang penuh kecemburuan, pertikaian, perseruan, persengketaan. Itu atmosfer iblis yang di bawah ini. Nah, iblis tidak takut dengan teriakan kita dalam nama Yesus, atau kita ucapkan firman. Dia tidak takut selama atmosfernya masih sama dengan dia. Sudah bisa mengerti ini? Jadi selama atmosfer yang kita hirup, kita masih penuh kebencian, kita masih penuh perseteruan, iri hati, dendam dan sebagainya, iblis tidak takut. Karena dia bilang, atmosfer kita sama. Tapi kalau atmosfer kita sudah berbeda, saya baru renungkan, saudara, kenapa Tuhan tiba-tiba mengatakan, jikalau ada sesuatu di dalam hatimu atau dalam saudaramu, hampiri dia atau bereskan dulu soal pengampunan, lepaskan pengampunan. Kadang-kadang kita nggak bisa ketemu orangnya langsung, kita mengampuni, itu sudah merubah atmosfer. Kenapa itu dikaitkan dengan doa dan iman? Karena seringkali kita terganggu, saudara. Yang mengganggu bukan kita. Kita menyamakan atmosfer kita dengan iblis, sehingga iblis tidak segan-segan mengganggu terus kepada kita. Mengampuni itu bukan sekedar kerinduan atau apa. Mengampuni ketaatan. Mengampuni, pokoknya jangan simpan kesalahan, jangan bikin kesalahan juga, saudara. Supaya apa? Saya rindukan di sini adalah orang-orang kita semua, saya dan Bapak Ibu Saudara semua adalah orang-orang yang hidup dalam atmosfer yang clear, yang murni. Sehingga pertumbuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita itu tidak terhambat. Ya. Mudah sekali, cuma bilang, ya Tuhan aku mau. Nah, atmosfer, yang namanya juga atmosfer ya, udara, dia akan masuk ke setiap celah yang kita buka. Nah, celah itu bisa merupakan ketidakpuasan kita, atau kekecewaan kita ingin sesuatu, berdoa kepada Tuhan, belum dijawab, itu bisa menjadi kekecewaan. Itu semua adalah jendela-jendela yang terbuka untuk atmosfer marah, dengki, kecewa masuk situ. Tapi kasih itu semacam tirai yang menutup semua itu. Jadi tidak bisa disangkali kita berpotensi mengalami kekecewaan, berpotensi mengalami sesuatu yang tidak sama dengan apa yang kita expect. Tapi jangan salah. Setiap kita bergaul dengan firman, kita pasang tirai. Memang ada di firman Tuhan katakan perisai iman. Tapi iman tanpa kasih kopong, orang masih bisa tembus. Makanya iman bekerja oleh kasih. Jadi saya sedang masuk ke hal yang lebih dalam. Kalau kita lihat selengkap senjata Allah di Efesus pasal 6, itu kalau kita lihat, kita buka Efesus pasal 5 ayat 1. Ya. Selengkap senjata Allah itu di Efesus pasal 6 kan. Coba kita baca sama-sama Efesus pasal 5. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Praktisnya gimana? Hidup dalam kasih. Karena hidup dalam kasih ini berhubungan erat dengan senjata rohani yang akan kita pakai. Iblis tidak takut dengan kepiawaian kita akan doktrin. Doktrin apapun. Iman, kasih karunia, doktrin doa, doktrin puasa. Selama kasih ini bisa diacak-acak, diganti dengan atmosfer dia, pertahanan kita jebol. Setiap pagi kita bangun, kita katakan, terima kasih Tuhan, aku ada di dalam kasih-Mu. Firman-Mu adalah keputusan, otoritas yang tertinggi dalam hidupku. Aku mengasihi firman-Mu. Apa yang kita baca dari firman, kita renungkan, kita ucapkan setiap hari. Itu kita membentuk atmosfer kasih. Sehingga sekalipun kita punya celah-celah, jendela-jendela yang terbuka, pintu masuk iblis, itu ditutup oleh tirai yang disebut tirai kasih atau perisai. Ya, perisai iman memang. Tapi iman tanpa kasih, nol. Ya kan? 1 Korintus 13 bilang, sekalipun kamu punya iman yang memindahkan gunung tanpa kasih, kamu tidak berguna. Artinya imannya tidak berguna. Sekalipun kita berbahasa atau berbahasa berbagai-bagai bahasa malaikat, kita kosong. Nah, seringkali anak-anak Tuhan, kita semua melupakan masalah yang satu ini, firman. Firman adalah sumber segalanya. Di dalam atmosfer kasih inilah, di situ kemenangan kita, di situ segala provision, pemeliharaan Tuhan ada di situ. Bahkan saya lihat, saudara ya, banyak anak-anak Tuhan yang pada waktu dia melayani,
tidak terlalu mengalami hal yang enak. Banyak tantangan, buka gereja di demo, terus kehidupannya juga ekonominya bukan morat-marit. Tetapi dia bertekun di dalam Tuhan sampai saatnya Tuhan memulihkan ekonomi mereka, bisa lewat hamba Tuhan ini langsung atau lewat anak-anak yang mereka didik di dalam kasih. Bisa diberkati. Dan semua anak Tuhan akan menghabiskan masa tuanya dalam kelimpahan. Karena kasih ini adalah atmosfer di mana semua janji Allah itu siap dicurahkan. Sementara atmosfer lain yang harus kita hindari adalah atmosfernya iblis. Rupa-rupa pertikaian, rupa-rupa pencemaran nama baik. Nah, saya mau kaitkan ini dengan apa yang saya bagikan beberapa minggu terakhir. Bahwa setiap firman Allah yang diberikan itu, maksudnya adalah untuk membentuk atmosfer ini. Kemudian mata iman kita dibuka oleh firman Tuhan yang penuh dengan pewahyuan. Maksudnya adalah supaya kita menjadi saksi yang berdiri di atas kasih. Makanya dikatakan berdirilah teguh di dalam kasih. Tidak ada lagi landasan lain yang membuat kita bisa hidup tenang. Nah, tapi sayangnya saudara, banyak sekali firman Tuhan yang maksudnya adalah untuk sebagai target dalam pengertian Tuhan ingin memimpin kita ke situ. Itu firman itu malah dijadikan checklist untuk menindak anak Tuhan. Contohnya ya, kita mengenal sama yang namanya disiplin. Jadi kalau ada orang yang tidak baik kelakuannya, didisiplin, nggak boleh pelayanan. Ya. Contohnya aja dulu ya. Kami itu bisa di-reject menjadi seorang pengerja, cuma gara-gara kelihatan ngebut naik motor. Waktu kami masih muda-muda, tetap dianggap diaken dan penatua. Setelah penatua harus punya contoh yang baik, kemudian terkenal baik, dihormati di keluarga. Nah, ayat itu saya baca, saudara, saya renungkan berkali-kali, tidak pernah dimaksudkan untuk mendisiplin orang. Ayat itu adalah standar yang harus kita capai. Sama dengan begini, barang siapa yang mengikut Yesus wajib hidup seperti Kristus. Kalau gara-gara ayat itu kita menjadikan itu sebagai checklist untuk mendisiplin jemaat, maka gereja kosong, saudara. Karena nggak ada yang bisa mencapai itu dalam waktu yang instan. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya mencapai kualitas itu. Makanya saya katakan, pendisiplinan itu hanya boleh terjadi kalau ada tindak kriminal. Di sini kita ada ahli hukum beberapa orang. Jadi cukuplah di kita untuk mendisiplin orang kalau ada jemaat atau pengerja yang melakukan tindak kriminal. Tapi kalau masalah attitude, itu menurut saya tidak boleh. Karena Tuhan sedang memberikan cara lain disiplin di dalam gereja. Supaya atmosfer ini terbentuk, atmosfer kasih ini. Ya, ini yang dirindukan setiap gembala. Jemaat-jemaat yang kuat menjadi saksi, mau dididik dan disiplin oleh firman Allah. Itu sebabnya di sini pernah saya mendisiplin orang, nggak pernah. Karena memang saya tahu itu bukan dari Tuhan. Nah, apa disiplin dari Tuhan untuk membentuk atmosfer? Kita buka Ibrani pasal 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Perhatikan ya, ini konteks disiplin adalah bapa dan anak. Hai anak-anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasih. Kata hajar adalah paideo. Paideo itu adalah disiplin atau perkataan bapa kepada anak. Dipakai juga dalam istilah terapi, fisioterapi, itu ada istilah apa namanya, mirip-mirip paideo. Ada yang tahu? Jadi orang didisiplin, orang kalau nggak bisa jalan, bukan ditendangin kakinya supaya bisa jalan, tapi malah dikasih penyangga bisa disiplin. Itu kata hajar. Cuma saya nggak tahu kenapa pakai kata menghajar dan menyesah. Ya. Kesannya dia ampun-ampun gitu, dipukulin sama Tuhan, dikasih penyakit. Padahal bukan itu maksudnya. Jangan putus asa bila kau diperingatkan, karena Tuhan menghajar orang dikasih dan dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara tahu bahwa kata mendisiplin dan menyesah, Tuhan tidak usah pakai tenaga, pakai perkataan aja, itu sudah kena kita semua. Karena semua ganjaran yang harusnya diterima karena kita menyimpang sebagai domba yang sesat, semua ganjaran itu sudah ditimpakan kepada Kristus. Jadi apa yang ditimpakan kepada Kristus, sakit, penyakit, dan semua kecelakaan, kegagalan, itu tidak akan ditimpakan lagi kepada kita. Karena sudah ditimpakan kepada Kristus.
Jadi kalau kita tidak bisa melihat bahwa ganjaran yang harusnya karena kenakalanku, karena pemberontakanku, itu sudah ke tubuh Kristus, lalu kita lihat ayat ini, maka kita akan merasa, ntar lagi saya kena, ntar lagi saya kena gitu ya. Begitu kita penyakit, ini dia ganjaran dari Tuhan. Jadi kalau kita bersuka cita, karena kita dicesah Tuhan dengan penyakit yang kronis, misalnya seperti itu. Padahal tidak, saudara. Tuhan tidak ingin kita sakit kok. Yakobus katakan, jikalau ada di antara kamu yang sakit, datang kepada tua-tua, ditumpang tangan oleh si minyak supaya dia sembuh, dan kalau dia berdoa diampuni. Jadi sebetulnya di Yakobus itu dikatakan, jikalau ada di antara kamu yang sakit, kamu harus sembuhkan. Artinya Tuhan tidak ingin jemaatnya sakit, kan gitu. Simple. Tuhan tidak ingin kita sakit. Karena ada satu kumpulan jemaat yang bilang, jikalau ada yang sakit di antara kamu, tanya Tuhan, pelajaran apa yang bisa kudapat dari penyakit ini? Itu namanya lelet. Artinya, kalau mau belajar, jangan waktu sakit. Waktu sehat sembuh, kasih waktu buat firman Tuhan. Sehingga waktu kita mengalami masalah, kita tahu Tuhan ingin kita sembuh. Jangan bilang Tuhan sedang menghajar kita. Tuhan tidak akan menghajar kita dengan sakit penyakit. Tuhan menyesah kita, menghajar kita. Paideo itu adalah, saya baca di dalam terjemahan bahasa ininya ya, bahasa Gerikanya, supaya enak. Kata chestnut itu adalah paideo, itu artinya to train the children, melatih anak-anak. Ya, kita kan tidak memukuli anak-anak kalau anak-anak gagal ya. To chastise itu adalah menyebabkan seseorang belajar, kemudian to be instructed or taught or learn, diberi instruksi. Nah, kita ingat 2 Timotius 3 ayat 16, setiap firman Allah itu untuk memberi instruksi, memperbaiki. Ya. Kemudian untuk membentuk karakter dengan memberikan nasihat-nasihat, ini kan sama dengan 2 Timotius 3 ayat 16, saudara ya. Maka saya pikir, kenapa jadi berubah jadi pendisiplinan? Orang yang disiplin itu rata-rata pahit, saudara. Teman-teman kami yang didisiplin itu pahit. Nah, roh agamawi mengubah kepahitan ini menjadi sesuatu yang kudus. Jadi mereka kalau nggak didisiplin rasanya nggak fit gitu ya. Tidak pernah Alkitab mengajarkan semua standar Alkitab itu untuk menghakimi orang, tuh nggak pernah, saudara. Tapi untuk mendidik orang. Itu sebabnya di gereja ini saya tidak mengenal disiplin. Saya confident sekali akan kuasa firman Tuhan cukup untuk membentuk kita menjadi manusia-manusia ilahi. Kecuali dia melakukan tindak kriminal. Kalau masih karakter kecil, kita bisa rubah sama-sama. Yang kita perlukan adalah saya harus memberi makan kepada semua kita. Supaya kita menjadi sehat-sehat, gemuk-gemuk secara rohani. Sehingga kita paham betul bahwa firman Tuhan tidak pernah against kita. Dia di pihak kita. Yang kedua, kita diminta untuk menjadi saksi. Apa yang firman Tuhan katakan kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Yang ketiga, kita bentuk atmosfer kasih. Setiap kita penuh dengan firman. Ingat apa yang dilakukan Roh Kudus itu besar kepada Tuhan Yesus ya. Rasul, gembala, nabi, pengajar, penginjil semua. Sekarang dia mau melakukannya di dalam kita. Betul, gembala nggak boleh banyak, cuma satu. Paling ada wakil gembala. Tapi yang namanya penginjil, pengajar, nabi, itu harus ada di dalam gereja. Itu manifestasi Roh Kudus. Harus ada, di tempat ini harus ada nanti. Harus ada orang-orang yang berbicara profetik, menyanyikan lagu profetik, menciptakan lagu yang sifatnya profetik, kenabian. Kemudian menciptakan lagu-lagu yang bentuknya pengajaran. Lalu memberitakan Injil, itu harus muncul semua, karena itu pekerjaan Roh Kudus, tidak boleh kita batasi. Gembala satu aja, karena nanti pemerintahnya bingung, gembalanya siapa. Tapi di dalam prakteknya, perkataan seorang bapak itu bisa pindah-pindah ke saya, ke pengurus, ke semua kita. Karena kita mengatakan seorang bapa mewahyukan kebenaran, mereveal truth kepada anak-anaknya. Jadi bukan anak-anak saya, Bapak Ibu Saudara adalah saudara-saudara saya. Yakobus pasalnya yang ketiga, ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat. Jadi perbuatan kita harus lahir dari hikmat. Hikmat lahir dari pengetahuan. Ya, pengetahuan lahir dari informasi dari firman Tuhan. Tambahkanlah kepada imanmu pengetahuan, kepada pengetahuan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, perhatikan ya, supaya kita bisa membedakan. Iri hati, mementingkan diri, memegahkan diri, berdusta melawan kebenaran,
Ayat 15, itu bukan hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan. Itulah yang saya katakan tadi, atmosfer di mana iblis hidup. Ayat 16, sebab di mana ada iri hati, menggandeng diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik yang tidak memihak, netral, dan tidak munafik. Oke ya, ini bukan untuk mendisiplin, tapi ini standar yang akan kita capai sama-sama dengan kekuatan Tuhan Yesus yang diberikan melalui Roh Kudus. Nah, saya kasih contoh, saudara. Satu kali Tuhan Yesus didatangi oleh salah satu yang mendengarkan dia khotbah. Dia katakan, Tuhan, tolong katakan kepada saudaraku supaya dia mau berbagi warisan dengan aku. Itu poinnya ya. Nah, kita belajar tentang berpihak kepada firman. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim di antara kamu? Tuhan gak mau ikut campur. Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia lanjutkan dengan perumpamaan mengenai tamak akan harta. Di situlah muncul ada seorang kaya punya harta banyak segala macam. Hati-hati dengan ketamakan, sekalipun hartamu banyak, hidupmu tidaklah bergantung kepada harta itu. Nah, pelajaran yang bisa diambil di sini adalah ketika Tuhan dihadapkan kepada satu masalah, dia mengeluarkan dirinya dari masalah itu dan dia masuk dengan firman Tuhan. Kan dia sudah katakan kan, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau Tuhan tidak berkata apa-apa. Demikian juga waktu kita menghadapi masalah demi masalah, khususnya penyakit. Pada waktu dokter atau ada saudara kita yang sakit, kronis atau apapun, kita tidak perlu mendengarkan opini dari para medis atau apapun, sekalipun itu baik. Kita harus netral. Netral itu apa? Kita di pihak firman Allah. Kebanyakan kalau misalnya orang datang kepada saya, Pak, doakan saya punya penyakit ini. Kata dokter begini, teman saya bilang ini, si anu aja penyakit kayak gini hasil. Saya bilang stop. Saya tidak akan kasih kuping untuk seperti itu. Firman Tuhan katakan penyakitmu sembuh. Ya tapi begini. Mau sembuh atau enggak? Tutup mulut kalau mau sembuh. Karena saya ada di pihak Tuhan. Jadi kalau orang bilang, orang juga datang, Pak, saya kok susah Pak, ya bikin usaha ini gagal, bikin usaha gini gagal. Sekarang nih Pak, persaingan usaha saya nih, persaingannya begini. Stop, saya nggak mau dengar itu. Firman Tuhan bilang, apapun yang kau lakukan berhasil. Gitu. Itu netral. Sekali lagi ya, netral adalah tidak memihak. Lalu kita mihak siapa? Firman. Waktu kita memihak firman, segala yang baik itu untuk kita. Firman Tuhan selalu dipakai untuk standar acuan yang Tuhan pakai untuk kita capai. Nah, untuk mencapai ke situ, maka gembala harus memberi makan kita semua supaya kita sehat-sehat, gemuk-gemuk secara spiritual. Dan atmosfer kita, baik di gereja maupun di rumah, itu adalah firman Allah. Karena Alkitab mengatakan, kasih melenyapkan ketakutan. Jadi kalau ada yang masih takut tentang penyakit, takut masa depan, takut pekerjaan, gampang caranya. Atmosfernya dicek aja. Banyak-banyak lagi baca firman. Untuk kaya pun, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahkan. Itu kan semua bicara atmosfer. Mengentaskan ketakutan. Kasih mengentaskan ketakutan. Gitu ya. Jadi kita rileks berjalan, tapi jangan lupa, semua yang disediakan Tuhan, harus kita dapat. Jangan tenang-tenang aja, nggak apa-apa lah, nggak dapat uang, nggak apa-apa. Nggak sembuh juga nggak apa-apa. Ya jangan gitu juga, saudara. Jangan gitu juga. Kita harus rebut semua yang sudah Tuhan kasih. Kalau enggak ya diambil oleh iblis. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.